Haleluya para pemirsa Ratih TV dimanapun Anda berada. Kembali pada saat ini kita ada dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Agus Wibowo. Nah saudara-saudara terkasih, kita akan belajar dari hamba-hamba Tuhan yang akan kita baca bersama-sama di kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 4 dengan tema 4 hal tanda-tanda orang beriman kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi, memberkati setiap kami, juga para pemirsa Ratih TV dimanapun berada. Kiranya Tuhan lawat, Tuhan jamah, sehingga kami dapat bersama-sama menerima pewahyuan melalui perenungan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan pesan-pesan-Mu, urapi setiap kami. Berkati studio ruangan di tempat ini, berkati setiap kami, para kru semua, biarlah semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, juga peralatan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, para pemirsa Ratih TV dimanapun berada, kita akan belajar dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang 8 dengan tema 4 hal tanda-tanda orang yang beriman. Sebelumnya saya akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 3 untuk selanjutnya kita merenungkan bersama-sama sampai ayat 8 nanti. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Allah itu ada, dan bukti dari keberadaan Allah adalah alam semesta beserta dengan segala isinya. Saudara-saudari yang terkasih, saudara dan saya siapapun kita sebagai orang beriman, kita akan mengerti bahwa Allah itu ada, yaitu melalui ciptaan Tuhan. Alam semesta ini merupakan bukti nyata bahwa Allah itu ada. Di mana saudara dan saya diciptakan oleh Allah. Di mana langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Dan pada saat ini kita akan belajar dari kisah anak-anak Tuhan yang memiliki iman kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ayat 4 firman Tuhan berkata demikian. Dari kitab Ibrani pasal 11 tadi. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia telah memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia telah berbicara sesudah ia mati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Habel ini adalah anak Adam. Sebagai anak Adam, Habel ini membuktikan bahwa hidupnya beriman kepada Allah. Buktinya apa kalau Habel ini beriman kepada Allah? Alkitab atau yang baru kita baca menerangkan bahwa Habel anak Adam ini telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kakaknya Kain. Habel memberikan persembahan yang terbaik. Dia ambil anak domba yang terbaik, dia persembahkan menjadi korban bakaran. Dan itu menjadi persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dan inilah tanda yang pertama sebagai orang beriman. Hidupnya mempersembahkan kehidupan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Untuk belajar kita mempersembahkan seluruh hidup kita, kita belajar dari perkara-perkara kecil.
Kita mempersembahkan mungkin berupa uang kita, harta benda kita. Tetapi yang paling berkenan di mata Tuhan adalah seluruh kehidupan kita. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan hidup menurut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengikuti apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Oleh karena itu mari saudara terkasih sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan. Persembahkanlah seluruh tubuhmu. Jangan gunakan tubuhmu untuk berbuat hal yang jahat. Tapi gunakan seluruh hidup kita, tubuh kita. Hidup kudus untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Mempersembahkan seluruh hidup kita. Boleh kita belajar dari persembahan-persembahan berupa uang, harta benda, doa, dan lain sebagainya. Tetapi sampai kita harus bisa mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Menjadi persembahan hidup yang berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, para pemirsa Ratih TV dimanapun berada. Lalu kita akan belajar dari hal yang kedua. Yaitu di ayat 5 dari kitab Ibrani pasal 11. Ayat 5 saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Henok, keturunan Adam ini dia hidupnya. Hidup bergaul intim, erat. Hidup berkenan di mata Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Allah tidak menghendaki kematian Henok. Karena Henok hidup dengan erat. Bergaul dengan erat. Dengan Tuhan intim. Hidupnya kudus, hidupnya dia persembahkan untuk Tuhan. Apa yang terjadi saudara terkasih? Dia tidak mengalami kematian. Dia terangkat ke sorga. Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya setiap kita mengimani hidup intim, erat, bergaul dengan Tuhan. Hidup melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Bergaul erat, bergaul hidup yang berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Yesus di dunia ini adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mungkin benar kita kelak akan mengalami yang namanya kematian. Tapi oleh karena Yesus, kalau kita mengikuti dan percaya kepada Yesus, Putra Allah yang tunggal, Juru Selamat kita, percayalah. Dia yang adalah Tuhan yang telah mau menjadi manusia untuk menyelamatkan hidup kita. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa percaya kepadanya, ia tidak binasa. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak binasa. Biarlah hidup kita pun berkenan di mata Tuhan. Sehingga kita pun boleh mengalami kehidupan yang kekal di surga. Inilah tanda kehidupan orang beriman yang kedua. Yaitu hidup bergaul erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kesukaannya adalah hidup dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Lalu hal yang ketiga. Saya akan membacakan kepada kita semua demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana Henok bergaul erat dengan Tuhan, biarlah kita pun bergaul erat dengan Tuhan, hidup beriman hanya kepada Tuhan. Lalu tanda yang ketiga, ayat 7 firman Tuhan mengatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Nuh sebagai anak Tuhan dia hidup berkenan di mata Tuhan. Dia hidup mempersiapkan dirinya. Di sini dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya.
Sebagai anak-anak Tuhan, orang yang beriman, kita pun harus mempersiapkan kehidupan kita dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mempersiapkan kehidupan kita untuk kehidupan yang kekal di sorga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Nuh membuat bahtera, membuat kapal yang begitu besar. Kira-kira 100 tahun dia mempersiapkan itu. Mungkin pada saat Nuh mempersiapkan bahtera tersebut, dia diolok-olek oleh orang yang tidak beriman. Tetapi dia tetap teguh. Bahkan dia membuat bahtera tersebut di atas gunung. Itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin di gunung membuat kapal, nggak ada airnya, nggak ada lautan. Tetapi Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dia taat saja akan perintah Tuhan untuk mempersiapkan keluarganya. Kiranya pelajaran ini juga mengingatkan kita supaya kita meneladani Nuh. Untuk mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan keluarga kita, supaya kita juga masuk dalam rencana Tuhan. Nuh membuat kapal yang besar dengan petunjuk Allah. Dia membawa mempersiapkan untuk generasi-generasi yang akan datang. Oleh karena itu pada saat bahtera sudah selesai, Nuh pun dengan petunjuk Allah, dia membawa segala macam binatang, baik yang haram maupun yang tidak haram, dia bawa seluruhnya masuk ke dalam kapal, masuk ke dalam bahtera. Dia bersama dengan keluarga, anak dan menantunya masuk ke dalam bahtera tersebut karena tidak ada orang yang mau. Sehingga Alkitab mencatat hanya ada 8 orang yang masuk ke dalam bahtera, yaitu Nuh, istri, dan anak menantunya. Dia mempersiapkan semuanya. Mungkin Nuh bisa saja berkata, Tuhan tidak apa-apa, aku mati dalam bahtera, tidak apa-apa, yang penting aku masuk surga. Nuh tidak demikian. Nuh ajak anak dan istrinya untuk bersama-sama mengalami kehidupan yang kekal. Bahkan untuk generasi-generasi yang akan datang yang belum kelihatan, Nuh telah mempersiapkan kehidupan yang baik. Oleh karena itu Nuh pun membawa, ada binatang-binatang yang haram dan yang tidak haram. Dia bawa supaya dapat terpelihara. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Punya rencana kehidupan yang kekal untuk umatnya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang beriman, kita juga mempersiapkan kehidupan kita. Kita mempersiapkan, mengabarkan kabar keselamatan. Bahwanya di dalam Yesus ada keselamatan. Karena Yesuslah anak Allah yang ditentukan untuk menyelamatkan kehidupan setiap kita. Orang-orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan bersyukurlah kalau kita diangkat dan pilih menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mari hiduplah mempersiapkan diri. Tidak terpengaruh, tidak tergoda dengan perkara-perkara duniawi. Karena duniawi ini pasti cepat atau lambat akan lenyap. Tetapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Oleh karena itu persiapkan hidup kita. Hidup dalam kekudusan untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Lalu hal yang keempat, tanda orang beriman yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, ayat 8 saya bacakan bagi kita semua. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Abraham dipanggil dari Ur Kasdim menuju ke tanah Israel, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk ditempati, untuk menjadi milik pusakanya. Abraham tidak tahu tanah itu wujudnya kayak apa, situasinya, kondisinya kayak apa. Tetapi Abraham belajar untuk taat, mematuhi setiap perintah Tuhan. Dia melangkah dan melangkah dari Haran. Karena pada saat itu orang tuanya sudah melangkah dari Ur Kasdim. Tetapi sampai di Haran orang tuanya berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan. Abraham dari Haran dipanggil Tuhan untuk sampai ke tanah perjanjian. Dan Abraham mentaati walaupun Abraham tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tidak tahu situasi dan kondisi tanah Israel pada saat itu, dia tidak tahu. Tapi yang dia tahu bahwa itu adalah tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Abraham mentaatinya untuk melangkah, melewati semuanya. Sampai ia sampai ke tanah perjanjian yang kita sebut Israel pada saat ini. Abraham taat dan patuh. Saudara-saudari yang terkasih, Abraham sampai tua tidak punya anak.
Kita tahu bahwa Abraham melahirkan Ishak anaknya di umur usianya yang sudah tua. Alkitab mencatat bahwa Abraham berumur 100 tahun pada saat Ishak dilahirkan. Istrinya pun sudah mati pucuk, sudah mandul, dikatakan mandul. Tapi di usia tuanya, keajaiban Tuhan terjadi di mana Abraham bisa memiliki anak dari istrinya Sarah, yaitu Ishak. Tidak ada dasar untuk dia beriman. Sebagai manusia tentunya Abraham juga tidak ada dasar untuk dia beriman. Tapi pada saat Abraham mendapatkan firman Tuhan bahwa keturunannya akan seperti pasir di lautan, seperti bintang-bintang di langit. Saat Abraham memandang langit, memandang bintang-bintang, dia percaya dan Alkitab mencatat. Lalu percayalah Abraham dan kepercayaan itu dihitung Tuhan sebagai kebenaran. Abraham mentaati apa yang difirmankan Tuhan. Apa yang direncanakan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, Abraham mentaati. Pada saat Ishak, firman Tuhan berkata, Abraham, anakmu Ishak, anakmu yang tunggal, persembahkanlah itu bagiku. Abraham pun tidak ragu, Abraham tidak bimbang. Dia ambil Ishak anaknya. Dia ikat, lalu dia hendak mengorbankannya, dia hendak menyembelihnya. Abraham tidak ragu untuk mengorbankan anaknya Ishak karena dia tahu seandainya Ishak pun mati, Allah sanggup menghidupkannya kembali. Karena Tuhan telah berfirman, firman Tuhan pasti ya dan amin. Firman Tuhan pasti tergenapi, janjinya pasti tergenapi. Dan kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat Abraham mengangkat pisaunya hendak menyembelih anaknya Ishak, apa yang terjadi saudara terkasih? Malaikat Tuhan berkata, Abraham jangan kau apa-apakan anak itu. Karena Allah sudah tahu isi hati Abraham. Bahwa isi hatinya adalah untuk mengasihi dan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kiranya iman yang taat, yang patuh seperti ini menjadi milik kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah Bapa di surga, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan mau datang ke dunia ini menjadi manusia. Dan dia menjadi manusia dan mengosongkan dirinya sampai taat dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kiranya kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang mematuhi kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan tadi berkata bahwa Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Yesus yang adalah Tuhan Putra Allah yang tunggal. Alkitab tadi mencatat, memfirmankan kepada kita semua. Allah telah berfirman kepada kita semua dalam kitab Yohanes pasal 3:16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 berkata, dan bahwa Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan oleh dia, oleh Yesus. Yesus yang adalah Tuhan, karena firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan olehnya, tanpa dia, tanpa firman, tidak ada satupun yang jadi. Ayat 14 dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus yang adalah Tuhan. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua umat Tuhan. Saudara-saudara terkasih, percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inilah ketaatan Abraham. Firman Tuhan berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham berangkat walaupun tempat yang ia tuju ia tidak tahu, tapi ia melangkah dalam pimpinan Tuhan, melangkah. Sampai
tujuannya tercapai. Karena Tuhan sendiri yang memimpin. Sering kita juga dalam kehidupan ini kita sering mungkin mengalami kita tidak mampu melihat jalan-jalan Allah, tidak mampu melihat rencana Tuhan yang indah. Tapi marilah kita belajar untuk taat dan patuh kepada Tuhan. Dan percayalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang penuh kasih dan sayang, Dia punya rencana yang indah. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hidup yang penuh dengan harapan. Nah, saudara-saudara terkasih, itulah 4 hal yang kita terima untuk kita teladani. Yang pertama tadi kita belajar dari Habel anak Adam, di mana Habel telah mempersembahkan seluruh kehidupannya yang berkenan di mata Tuhan. Alkitab mencatat ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, kakaknya. Saudara-saudara yang terkasih, mari berikan yang terbaik. Hidup kita yang terbaik bukan kehidupan yang asal-asalan. Belajarlah seperti Habel memberikan persembahan yang terbaik untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Belajarlah iman kita seperti Henokh, supaya kita berkenan di mata Tuhan, hingga kita memperoleh kehidupan yang kekal, bergaul erat, intim, melekat, mendekat kepada Tuhan. Belajarlah iman kepada Nuh, di mana Nuh hidup berkenan di mata Tuhan. Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Biarlah iman kita tertuju kepada Tuhan, kita juga mempersiapkan baik kehidupan kita maupun kehidupan anak-anak kita, keluarga kita, teman, sahabat kita. Mari kita persiapkan supaya kita pun hidup berkenan di mata Tuhan dan menjadilah orang-orang yang taat. Kita belajar dari Abraham di mana dia taat, dipanggil walaupun tanah yang tempat yang ia tujui ia tidak mengetahuinya, tetapi tetap taat. Percayalah rencana Tuhan indah adanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya 4 hal ini mari kita teladani, hidup benar di mata Tuhan, hidup berkenan di mata Tuhan, mengikuti setiap perintah dan kehendak Tuhan, dan percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan menghendaki supaya setiap kita memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada, bahwa Engkau yang berkuasa atas surga dan bumi, bahwa Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyelamatkan kami dan perbarui kami sampai hidup kami menjadi berkenan di mata Tuhan. Kami percaya setiap kami, sebesar apapun dosa-dosa kami, Tuhan sanggup mengampuni, bahkan menyucikan kehidupan kami, sehingga kami terhitung dalam hitungan orang-orang yang Tuhan benarkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami percaya keselamatan di dalam nama Yesus, nama yang agung dan ajaib. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Para pemirsa Ratih TV dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang duka Tuhan hiburkan. Yang lemah dikuatkan. Yang berdosa Tuhan ampuni. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami Kebumen. Kiranya Tuhan memberkati kota Kebumen, dijauhkan dari bencana dan musibah. Berkati juga Ratih TV Tuhan, untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Setiap kru, pegawai semuanya Tuhan berkati, Tuhan lindungi juga peralatan yang ada. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.